Filsafat analitik itu kalau di dalam pemikiran Charles Wood itu adalah semacam gerakan yang muncul di Inggris pertama kali sebagai wujud ketidakpuasan mereka terhadap pengaruh neo-hegelianisme yang masuk ke Inggris. Karena neo-hegelianisme ini membawa benih-benih metafisik ya dan teologis ya, dan bagi mereka itu nonsen. Karena tokoh-tokoh seperti George Edward Moore, kemudian Russell, kemudian Wittgenstein, nanti terutama George Edward Moore, dia mendasarkan diri pada pemikiran akal sehat, common sense. Jadi bagaimana kita bisa memahami statement-statement di dalam bidang teologi itu kalau tidak bisa dipahami oleh akal sehat? Ya, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 masa dan lain sebagainya, bagi mereka itu sulit dipahami. Nah, maka muncullah gerakan filsafat analitik. Tokoh berikutnya yang muncul itu nanti adalah Russell ya. Dalam majalah The Monist dia menulis beberapa artikel, terutama yang terkait dengan proposisi atomik dan proposisi majemuk itu. Ya, di situ kita melihat bahwa ada keseriusan dalam pemikiran para filosof analitik itu untuk memberikan statement bahwa bahasa-bahasa di dalam dunia ilmiah dan dalam bahasa dalam dunia filsafat itu harus jelas. Yang kedua, tokoh yang berikutnya adalah Wittgenstein dalam Tractatus Logico Philosophicus. Bagi Wittgenstein, ya statement-statement yang terkait dengan dunia ilmiah itu harus memiliki kadar logic of language, bisa dipahami. Nah, kalau tidak bisa diungkapkan, bahasa-bahasa yang disebut dengan das Mystische atau the mystically itu inexpressible, mereka hanya mewujudkan dirinya sendiri. Maka bagi Wittgenstein, kalau kita tidak bisa bicara sesuatu secara jelas, lebih baik kita diam aja. Ya, silence ya. Itu dalil ketujuhnya. What we can speak about, we must pass over in silence. Ya, kira-kira macam itu. Jelas ya, kalau kita lihat dari situ yang didiskreditkan terutama para filosof yang metafisikus dan teolog itu. Karena memang pernyataan-pernyataan para teolog dan para metafisikus itu mereka anggap misleading dan sifatnya inexplicitness dan juga membawa kekaburan atau vagueness. Karena konsekuensi itu maka mereka menolak, karena bagi mereka bahasa itu harus jelas. Maka inti dari filsafat analitik itu adalah clarification of thoughts ya, klarifikasi pemikiran kita. Jadi yang didiskreditkan terutama adalah metafisika dengan teologi itu. Ya, yang pertama tawaran yang paling banyak mereka berikan itu pertama adalah supaya bahasa filsafat itu bersih dari kekacauan. Chaos ini bahasa filsafat ini karena ditunggangi oleh berbagai macam metafisikus yang membuat imajinasi orang kadang-kala berlebihan di dalam menyampaikan bahasa dan lain sebagainya itu sehingga tidak terpahami. Yang kedua, mereka ingin membersihkan juga bahasa ilmiah dari intervensi teologis. Karena bahasa-bahasa teologis itu juga bagi mereka terlalu kabur ya, tidak mudah dipahami dan memang sulit dipahami. Jadi inti terpenting itu. Nah, yang kedua sebenarnya inti yang mereka ingin sasar itu adalah target bahasa ilmiah itu. Bahwa dengan dengan filsafat analitik itu kita bisa menghasilkan bahasa ilmiah yang lebih jelas. Dan jangan lupa, Inggris itu adalah tempat kaum empirisme berasal dan mereka selalu mendasarkan diri pada fakta. Maka satu statement yang jelas harus berkoresponden dengan fakta. Maka teorinya epistemologi inilah teori korespondensi itu. Jadi teori kebenarannya ke sana itu. Kira-kira begitu sebenarnya intinya.